Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahid Musa Abdul Rahman dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka dan juga hukum Ohm yang pertama. Oke. Ups. Oke. Oke. Pertama-tama, sebuah rangkaian itu perlu apa sih? Ya, sebuah rangkaian listrik itu perlu sumber listrik dan tempat untuk menyalurkan listriknya. Di sini sumber listriknya ada baterai dan tempat menyalurkan listriknya ada kabel nih di sini yang warna merah ini. Oke. Dan kita juga perlu resistor. Oke, ini termasuk rangkaian tertutup karena di sini bisa dilihat ini yang titik-titik merah berjalan-jalan ini adalah muatan listrik atau bisa juga dibilang elektron ini yang yang mengalir di sini. Kalau misalnya dipotong ini kabelnya tuh nggak bisa mengalir lagi, kita tidak bisa melihat alirannya lagi. Ya, ini berarti termasuk rangkaian terbuka berarti. Oke, kita ini lagi. Oke, coba kita sekarang mau menghitung kita mau menghitung arus listriknya. Oke, kita langsung aja masukkan ampere meternya. Tapi sebelumnya kan hukum Ohm itu I sama dengan V per R kan. Bagaimana sih dia cara tahunya itu V per R? Ya, dia melakukan eksperimen kayak gini juga. Jadi misalnya dia punya tegangan nih misalnya 1,5 volt lah. Habis itu resistornya 10 ohm nih. Oke, masukkan ampere meternya. Oh, ternyata kok 0,15 ampere nih. Ya, berarti kan dia mikir-mikir, habis itu akhirnya dapat nih 0,15 itu dapatnya dari 1,5 per 10 atau 1,5 volt. V-nya kan 1,5 volt dan resistornya atau hambatannya itu 10 ohm, jadi V per R tuh. Jadi dapat nih 1,5 bagi 10 dapat nih 0,15. Oke, gimana kalau kita nyoba lagi nih. Baterainya jadi ada 2 nih. Oke, baterainya ada 2. Baterai. Oke. Disusun dulu. Oke. Nih, ternyata 0,3 nih. Oke, bisa dilihat dari sini. Kan sekarang baterainya ada 2 nih. Masing-masing 1,5 volt. Kok bisa sih dari 0,15 ampere tadi jadi 0,3 ampere? Ya, karena ini voltasenya itu naik, bukan hambatannya yang turun. Kan hambatannya tadi sama saja di sini nih. Yang ditambah apa? Ya, tegangan listriknya nih. Soalnya tadi baterainya ditambahkan. Oke, jadi berapa? 1,5 volt. Oh, dari sini aja ya. Jadi I sama dengan V per R kan. Berarti V sama dengan I kali R. Berarti 0,3 ampere dikali 10 ohm itu sama dengan 3. Jadi kok bisa sih dua baterai ini jadi 3 volt? Ya, tinggal ditambahin gitu. Oke, nyoba lagi. Berapa? Tambah lagi 1 baterai. Oke, yang sama 1,5 volt. Dapat berapa nih sekarang? Kalau dihitung-hitung kita akan mendapatkan berapa? 4,5 bagi 10 berarti 0,45 kan. Ya, tuh dapat tuh 0,45. Oke, sekarang apa lagi?
ternyata terbukti nih dari hukum Ohm itu I itu sama dengan V per R, atau enggak V sama dengan V sama dengan R kali I gitu. Bisa terbukti nih, udah diukur-ukur sama kita juga. Oke, apalagi gimana kalau resistornya yang nambah nih? Oke, tuh, kita harus ada reset dulu. Oke. Loh, kok jadi 0,225 nih? Dapatnya dari mana? Oke, kan tadi udah tahu nih voltasenya berapa? 4,5. Oke. Habis itu ampernya 0,225. Ya, kita kok bisa nih resistornya ini hambatannya jadi berapa ohm nih dari dua resistor ini? Oke. Tadi rumusnya apa? I sama dengan V per R kan. Untuk tahu R gimana? R kaliin ke I, habis itu I-nya pindahin ke ke bawah. Ya, jadi R rambatan sama dengan V per I, atau tegangan dibagi arus listrik. Oke, arus listriknya berapa? 0,225. Oke, voltasenya berapa? 4,5 nih. Oke, 4,5 dibagi 0,225 berapa nih? Ya, ternyata 20 ohm. Jadi bisa dilihat juga kalau misalnya resistor ini disusun seri, berarti tinggal ditambahin. Tadi juga baterai disusun seri, tinggal ditambahin. Gimana kalau segini berapa? 0,15 ampere berarti berapa ini? 1,5 tambah 1,5, 3 ampernya 0,15. Kita mau tahu apanya dulu. Ya, kita mau tahu ampernya aja ya. Jadi berapa? 3 si I sama dengan V per R, berarti 3 sama dengan bukan 3. I sama dengan 3 per berapa tadi ini? Ditambahin 20 kan. 3 per 20 berapa? 0,15. Oke, coba lagi. Jadi berapa nih? Ya, 0,075 nih. Soalnya ya kan gara-gara V-nya nih dibagi 2 soalnya. Tadi kan V-nya asalnya 3. 3 itu ada 2 baterai. Berarti kalau misalnya voltasenya sama dua baterainya, berarti ya tinggal bagi 2 gitu voltasenya satu baterai itu. Oke, berapa lagi? Gimana kalau resistornya beda nih? Tuh, jadi ya sama aja sih, soalnya kan disusun seri, jadi bakal sama. Oke, jadi terbukti nih dari percobaan ini bahwa I atau arus listrik sama dengan V per R. Oke, ini view schematicnya ini. Ya, elektronnya bisa lihat. Bukan sih, view charges elektron mah. View schematic itu kabelnya lah. Oke, kalau misalnya dicopot tuh, ya nggak ada kabelnya. Oke, jadi bisa dilihat nih dari sini. Oke, ganti resolusi dulu. Tadi kan bisa lihat nih. Nah, kita bikin nih grafik. Tadi berapa hambatannya? 10 ohm. Tegangannya ya, kalau kenapa 0 dari sini? Ya kalau dari grafik itu biar di mana-mana juga grafik itu mulainya dari 0. Oke. Tadi kan udah nih tegangan voltnya 1,5. Tadi berapa resistornya? Resistornya itu 10 ohm. Jadi untuk tahu arus listrik itu V per I. Oke, nih. Jadi V per I, ini V-nya, ini I-nya. Tuh, akhirnya jadi dapat segini. Oke. Ini dapatnya dari mana? B6 itu apa? Nah, ini nih. Tegangannya nih B6. Tegangannya tadi kan yang 2 baterai itu jadi berapa? 3 volt. Hambatannya 10 ohm. Jadi gini nih.
Oke. Ups, bentar. Nah, ini tuh grafik dari masing-masing resistor yang berbeda. Dari percobaan, tadi kan kita percobaannya udah 10 ohm dan 20 ohm. Tadi 15 ohmnya cuman nyoba berapa tegangannya. Cuman percobaannya sekali. Tapi akhirnya mah sama, gradiennya bakal sama. Soalnya kan I itu sama dengan V per R kan akhirnya. Jadi R itu sama dengan berapa? R itu sama dengan I sama dengan V per R, berarti V per I gitu. V per I jadinya. Nih bisa dilihat dari grafiknya ini. Masih oke. Grafiknya. Oke. Jadi bisa dilihat nih dari sini. Ampernya itu arus listrik akan lebih besar jika hambatannya lebih dikit. Nih. Kok bisa nih beda-beda ini gradiennya kok beda-beda, soalnya hambatannya juga beda-beda. Tuh, bisa dilihat dari sini 10 ohm berapa? Jadi 0,1 ampere per voltnya. Gitu gradiennya itu. Jadi akhirnya bener nih, I sama dengan V per R. Jadi kalau misalnya mau arus listriknya besar, kita harus voltase tegangan listriknya diperbesar atau hambatannya diperkecil. Di sini kita kan tegangannya sama-sama terus nih. Yang enggak sama sih, tapi tiap grafik sama. Jadi yang beda di tiap grafik itu hambatannya. Nih 10 ohm nih. Kalau 10 ohm, wah tuh gradiennya 0,1. Berarti ampernya tinggi dibandingkan kalau misalnya 15 ohm atau 20 ohm nih. Gitu. Oke, jadi dari semua ini terbukti bahwa hukum Ohm itu memang benar, hukum Ohm itu valid, bisa dibilang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak gagap atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.